Chris Jericho mungkin kembali di Saturday Night's Main Event. Bianca Belair dan Tiffany Stratton favorit pemenang Royal Rumble. Logan Paul bela Triple H dari kritikan fans. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Chris Jericho mungkin kembali di Saturday Night's Main Event. Lagi rame nih gosip Chris Jericho bakal balik lagi ke WWE. Kabarnya sih dia emang bakal tanda tangan kontrak baru sama WWE awal Januari ini. Banyak yang spekulasi kalau dia bakal muncul di Saturday Night's Main Event di Montreal, Kanada. Tapi menurut laporan terbaru, mending jangan terlalu berharap dulu deh. Soalnya Jericho udah dijadwalin buat manggung bareng bandnya tanggal 24 Januari di acara Jam Night di Anaheim Arena, Los Angeles. Itu acara bagian dari pameran musik 6. Jericho diperkirakan bakal ada di LA sepanjang akhir pekan, jadi kecil kemungkinan dia bakal tiba-tiba nongol di SmackDown atau SNME. Kecuali emang ada perubahan rencana di menit-menit terakhir. Menurut kalian, apakah Chris Jericho fix akan kembalinya di Royal Rumble? Komen di bawah. Bianca Belair dan Tiffany Stratton favorit pemenang Royal Rumble. Ada bocoran nih buat WWE Royal Rumble 2026 yang bakal tayang live tanggal 1 Februari nanti dari Arab Saudi. Menurut laporan terbaru, nama Bianca Belair lagi dijagoin banget buat menangin Women's Royal Rumble menurut bursa taruhan. Si EST of WWE ini emang udah lama gak tanding sejak kalah dari Rhea Ripley dan Io Sky di WrestleMania 41 kemarin. Selain Bianca, nama Tiffany Stratton juga masuk daftar favorit. The Buff Barbie ini juga udah hilang dari layar kaca sejak sabuknya diambil Jade Cargill di Saturday Night's Main Event bulan November 2025 lalu. Kabarnya Bianca sempat cedera tangan pas WrestleMania, makanya harus istirahat total. Sementara itu, mantan rivalnya Rhea Ripley sama Io Sky sekarang malah jadi satu tim yang namanya Rio, dan mereka lagi jadi juara Women's Tag Team. Akhir pekan ini mereka bakal pertahanin sabuk lawan Liv Morgan dan Roxanne Perez dari The Judgment Day. Menurut kalian, Bianca Belair atau Tiffany Stratton yang lebih cocok menangkan Royal Rumble? Komen di bawah. Logan Paul bela Triple H dari kritikan fans. Nah, ini yang lagi panas. Fans WWE kan emang gak ada obatnya kalau soal protes. Belakangan ini, Triple H lagi jadi sasaran empuk kemarahan fans gara-gara keputusan John Cena yang harus step out atau nyerah lawan Gunther di pertandingan pensiunnya. Fans ngerasa itu keputusan yang salah banget. Tapi di podcast Impulsif, Logan Paul langsung belain Triple H. Menurut Logan, proses kreatif di WWE itu jauh lebih ribet dari yang fans bayangin. Bintang tamunya, rapper Lil Yachty, juga bilang kalau nggak adil rasanya nyalahin Triple H buat segala hal. Logan setuju dan bilang ini tuh bukan salah dia, aku ngomong sebagai orang dalam ya, ini 0% bukan salah dia. Emang udah sifat manusia sih kalau ada apa-apa pengennya nyalahin satu orang biar gampang, kayak ini salahmu, kami benci kamu. Padahal sebenarnya tiap situasi itu punya banyak sisi dan pertimbangan yang mendalam. Pas momen Cena kalah di Saturday Night's Main Event itu, fans di arena bahkan sampai neriakin Triple H dengan chant "You fucked up" atau "kamu kacau" atau "salah besar". Triple H sih santai aja dan tetap fokus sama tradisi lama dunia gulat. Tapi tetap aja ya, hujatan di media sosial masih kenceng banget sampai sekarang. Menurut kalian, apakah Triple H emang yang harus disalahkan perihal John Cena menyerah? Komen di bawah. LA Knight viral karena sumbang ratusan juta untuk amal. Siapa sih yang gak kenal LA Knight? Di WWE dia emang megastar, tapi ternyata di luar ring dia itu orangnya dermawan banget. Baru-baru ini ada kabar dari United Way Washington County kalau LA Knight yang nama aslinya Soundbreaker baru aja nyumbang duit sebesar $20.000, sekitar 300 jutaan rupiah, buat bantu program komunitas di Maryland. Jadi United Way di Washington County senang banget dapat sumbangan dari putra daerah mereka ini. Duitnya bakal langsung dipakai buat bantu warga yang paling membutuhkan, terutama keluarga yang kerja keras tapi penghasilannya masih pas-pasan. Gak cuma itu, sumbangan ini juga bakal lari ke program pangan buat anak-anak sama bank makanan khusus hewan peliharaan. Keren banget kan? Total sumbangan 300 jutaan rupiah itu bakal dibagi-bagi. Ada buat dana darurat warga, program makanan akhir pekan buat 1.200-an anak sekolah, sampai program makanan kucing atau anjing biar pemiliknya nggak perlu ngelepas hewan kesayangan mereka cuma gara-gara nggak sanggup beli pakan. Oh iya, pas di sana Elena juga nyumbang mainan action figure WWE-nya buat kado liburan keluarga-keluarga di sana. Menurut kalian,
Apakah LA Knight pantas jadi wajah WWE seperti Cody Rhodes? Komen di bawah. Big E resmi tergantikan sama bintang lain di The New Day. Setelah nunggu lebih dari 3 tahun, akhirnya The New Day resmi punya pengganti Big E. Hal ini dikonfirmasi secara halus pas segmen Xavier Woods, Kofi Kingston, sama Grayson Waller lagi bareng Adam Pearce di belakang panggung Raw minggu ini. Pas mereka lagi ngobrol, tulisan di layar cuma munculin nama The New Day. Grayson Waller gak dikenalin secara terpisah, yang artinya dia emang udah dianggap bagian dari grup itu. Grayson emang udah sering nempel sama The New Day beberapa bulan terakhir, apalagi sejak dia pisah dari Austin Theory. Sekarang Theory udah gabung The Vision, si Grayson ternyata dapat tempat di The New Day. Kita tahu lah ya, Big E itu sosok yang penting banget buat kesuksesan The New Day. Tapi gara-gara cedera leher parah tahun 2022, dia udah nggak bisa gulat lagi. Akhirnya di bulan Desember 2024 diputusin kalau grup ini harus berpisah sama Big E biar dia bisa fokus pensiun. Sementara Xavier sama Kofi lanjut jalan sebagai heel. Grup ini udah sempat menang sabuk tag team lagi dan sekarang dengan resminya Grayson Waller masuk, bakal seru nih ngeliat aksi mereka bertiga ke depannya. Menurut kalian, apakah kalian lebih suka Big E atau Grayson Waller? Komen di bawah. GM Raw Adam Pearce terancam dipecat gara-gara Bron Breakker. Waduh, GM Raw kita Adam Pearce kayaknya lagi dapat masalah gede sama atasan nih. Pria umur 47 tahun ini baru aja ngepost sesuatu di sosmed yang ngasih kode kalau posisinya sebagai GM lagi nggak aman. Di tengah panasnya tensi antara Adam Pearce sama grup The Vision, dia ngepost foto hitam putih bareng Paul Heyman di belakang panggung. Captionnya bikin orang bertanya-tanya, kamu nggak bakal sadar apa yang kamu punya sampai itu semua hilang. Tulis Pearce. Kode keras banget kan kalau dia bentar lagi mungkin bakal didepak. Emang sih Pearce udah berbulan-bulan pusing ngadepin The Vision, tapi puncaknya itu minggu lalu pas dia konfrontasi langsung sama Bron Breakker. Si Unpredictable Badass itu sampai main tangan ke Pearce, akhirnya Pearce nge-scores Bron tanpa batas waktu. Tapi Paul Heyman malah nyalahin si GM, katanya Pearce duluan yang mulai main fisik. Nah, pas Raw tanggal 20 Januari kemarin, suasana makin runyam. Pas tim The Vision lawan Rey Mysterio, Penta dan Dragon Lee, Pearce jagain di pinggiring biar The Vision gak curang. Dia bahkan ngelarang Austin Theory pakai brass knuckle. Tapi kocaknya malah Rey Mysterio yang ambil itu benda dan dipakai buat mukul Theory sampai akhirnya Penta bisa menangin match pakai Mexican Destroyer. Habis itu Paul Heyman nyamperin Pearce di belakang panggung dan ngasih peringatan kalau Pearce bisa dipecat gara-gara main tangan ke member The Vision lainnya. Heyman juga nyuruh Pearce buat angkat teleponnya. Terus di segmen lain Pearce akhirnya nyamperin Heyman dan bilang kalau dia ngundang Bron Breakker buat datang minggu depan. Heyman coba ketawa dan bilang Pearce lakuin itu pasti gara-gara telepon dari atasan yang tadi dia terima. Kayaknya Pearce emang lagi ditekan habis-habisan. Menurut kalian, apakah WWE harus pertahankan Adam Pearce jadi GM di Raw? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we